visi saya untuk membangun sanggar ini untuk membangkitkan anak-anak muda sih, yang hanya cuman menari-menari apa ya, seperti yang sekarang lagi modern-modern ya, supaya untuk angkat anak muda sekarang untuk mengenal budaya Papua mereka dan lebih kuat. Yang penting karena untuk namanya budaya Papua ya, untuk jangan kasih mati dia itu saja, kasih naik dia lagi supaya jangan tenggelam. Kalau dalam sanggar Siklop, sanggar saya yang saya bina itu cuma tarian Papua sih. Saya seperti yang tadi saya sudah bilang juga, supaya budaya Papua itu jangan mati, dia diangkat terus. Saya tidak ada untuk menari yang lain tidak ada, khususnya Papua saja. Semenjak saya mengumpulkan anak-anak muda ini untuk melatih mereka untuk mengenal budaya Papua, memang mereka sudah mengenal budaya itu ada, budaya Papua itu ada, tapi untuk lebih mengangkat supaya lebih apa ya, banyak anak-anak muda yang harusnya tergabung dalam sini, tergabung dalam budaya Papua ini, supaya jangan kita kasih tinggal kita punya budaya begitu. Dalam anggota sanggar saya dari awal pembentukan itu sudah berjumlah 50 sampai sekarang. Mungkin ada yang sudah selesai sekolah, ada yang mungkin sampai sekarang kuliah, yang sudah pergi kuliah keluar, ada yang mungkin sebagian laki-laki, beberapa orang yang sudah jadi polisi. Itu bagi saya sih bangga sih, salah satu dari perkumpulan kita jadi saudara dalam sanggar itu, kita jadi keluarga. Mereka bisa keluar kasih tunjuk apa yang mereka bisa. Dari situ kita mulai. Jadi anak-anak ikut tarian ini itu tidak dipungut biaya. Untuk membantu anak-anak mengisi kekosongan, bukan kekosongan tapi mengisi semangat mereka untuk terus belajar. Jadi mama selalu ingatkan ke anak-anak supaya belajar itu perlu. Bukan hanya tarian. Tarian ini hanya untuk mengisi kekosongan kalian saja. Tapi belajar yang pertama. Dengar nasihat orang tua, apa yang orang tua katakan, kamu harus. Kalau ada hal-hal yang menyangkut belajar dari guru, PR atau apapun, itu harus dikerjakan. Jangan karena hanya tarian, PR-nya ditinggalkan. Jadi mama bilang sama kakak Billy, ajar anak-anak baik-baik supaya kalau misalnya kau sudah kerja, ya ada yang gantikan kau untuk kasih latihan seperti itu. Jadi mungkin tidak putus lah kalau ada yang sudah bisa. Harapan ke depan seperti itu juga buat anak-anak. Harapan ke depan setelah latihan dari sini ya mereka bisa buka di mana, ajar anak-anak di tempat tinggal mereka atau di sekolah. Kalau Bapak Ibu guru bisa, misalnya ada event-event yang dilakukan oleh pemerintah, ya anak-anak ini sudah yang nanti bisa kasih latihan anak-anak sekolah seperti itu. Saya sangat tertarik dalam bidang seni tari. Saya sangat suka tarian dan menjadi salah satu hobi saya. Dan yang kedua, menurut saya tarian itu adalah wadah di mana kita bisa menampilkan atau mengekspresikan sebuah cerita melalui gerakan yang diiringi dengan musik.
aku memang hobiku memang menari. Aku terkesan dengan kekeluargaan di Cyclopic. Sekalipun saya baru, tapi mereka punya cara bermain, terus mereka punya kayak kalau misalnya kita habis selesai latihan begitu pasti kayak kita ayo kita makan bersama, terus habis itu kalau misalnya selalu ada komunikasi. Pesan saya untuk anak-anak muda, terutama generasi muda seperti saya, dengan perkembangan zaman yang begitu maju, mungkin kita harus lebih melestarikan atau mengembangkan budaya kita masing-masing. Salah satunya dengan tarian, karena zaman sekarang banyak media yang membuat anak-anak muda itu tidak terlalu fokus dengan seninya sendiri dan lebih memprioritaskan media sosial, lagu-lagu dari luar, pokoknya yang bukan budayanya sendiri. Harapanku ke depannya untuk sanggar ini, ya semoga pemerintah bisa melihat kita punya video ini, lalu habis itu membuatkan kita sebuah gedung untuk kita latihan. Papua ini kan bukan lebih khususnya Timika, kan lebih sering hujan ya, jadi kita membutuhkan gedung yang dimana bisa menampung kita untuk latihan. Dan itu sangat penting untuk melestarikan budaya lokal Papua di sini.